Pertama dan utama sekali, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat mengikuti salah satu sesi pelatihan majalah pada siang hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ini kali juga kita mengundang Bu Dila untuk hadir di tengah-tengah kita. Salam kenal dari kami, Bu, dari Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Jadi mungkin sedikit menceritakan terlebih dahulu bahwa redaktur majalah ini redaktur majalah yang baru sedang naik lagi. Jadi majalah Al-Bayan ini sempat terbit di Parabe khususnya tahun 1991. Nah, sekarang setelah 100 tahun kita mencoba membangkitkan lagi dan terakhir tahun 2005 ini majalah Al-Bayan sempat terbit. Jadi ini bisa dibilang anak-anak kita baru belajar lagi bagaimana cara untuk menjadi redaktur majalah, belajar menulis lagi dan sama-sama lah untuk menapaki bagaimana sih sebenarnya penerbitan majalah itu. Nah, mungkin buat menjelaskan juga ke Ibu, jadi redaktur majalahnya ini orangnya kita pilih dari sekian orang yang mendaftar, hanya 16 orang yang kita terima. Inilah anak-anak kita. Ada yang dari kelas 1 Sanawiyah, kelas 2 Sanawiyah, kelas 4 Aliyah, atau yang biasanya itu di sekolahan lain kelas 1 Aliyah, kita nyebutnya kelas 4 Aliyah, dan ada juga kelas 5 Aliyah atau kelas 2 Aliyahnya. Nah, mungkin sekian dulu perkenalan dari kita. Waktu dan tempat kita serahkan kepada Ibu. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bentar ya, Bu ya. Halo. Terima kasih Bu Riri. Ini saya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bisa berbicara di depan. Kurang jelas, Bu? Ada dengar, Bu? Ada. Kali suaranya. Apa? Aduh. Maaf, saya kurang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk maaf suaranya karena Bu Riri, tolong Bu Riri, ada dengar Bu? Dengar suara saya Bu di situ Bu? Suaranya bisa dikencangin lagi nggak Bu? Iya, saya tadi tes suara dulu, belum jelas, nggak jelas ya Bu? Udah Bu? Ya Bu, udah. Udah, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba berbagi sedikit kepada orang-orang hebat yang ada di Pondok Pesantren Tawali Parabe ya. Ini adalah antum semua adalah orang-orang pilihan yang bisa, yang dipercaya sebagai sumber untuk nah, kita langsung saja mungkin anak-anak ibu semua. Majalah, berbicara tentang majalah. Kami pun memulai majalah di Al-Islah pada tahun 2014. Sementara literasi digaungkan itu pada tahun 2016. Nah, berarti Parabe sudah melakukan lebih dulu daripada, sebentar ya Bu, kurang wajah Kak nampak dah. Oh, nampak. Oke. Kenapa kita harus menulis? Itu pertanyaannya ya. Kata Pramudia Anantatur, kenapa kita harus menulis? Karena orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi saya pun mulai bergelut di dunia pendidikan pada tahun 2014 dan mulai 2004 mulai mengajar. Sambil perkenalan sedikit ya. Kayak ngicik surang. Dah. Tunggu ya Bu, belum kita kenalan dulu sebelum kita mulai ke materi kita. Saya tamat kuliah dari UNP tahun 2004 dan mulai mengajar di sekolah tahun 2005. Minimal nampak wajah anak-anak. Jadi saya mulai dari kuliah sudah ada niat buat menulis, bahkan dari sekolah, tapi karena kurang motivasi atau karena mengikuti malas dan segala macam, akhirnya itu hanya sekedar impian. Tapi impian itu tetap terpendam dalam, dan saya tetap berniat mengazamkan di dalam diri mau menjadi seorang penulis, karena menulis itu memang bekerja untuk keabadian. Gitu. Lanjut Bu Riri. Ya. Nah, kadang kita dengar kalau orang menulis lah, misal gitu kan, banyak orang yang mengatakan saya tidak bakat, saya tidak suka dan segala macam. Nah, berdasarkan kutipan J.K. Rowling, mungkin anak-anak ibu tahu siapa itu J.K. Rowling. J.K. Rowling adalah seorang penulis Harry Potter, seorang pengarang yang bukunya sudah mendunia, bestseller. Hampir seluruh dunia tahu dengan Harry Potter. Nah, J.K. Rowling ini menulis Harry Potter itu ketika dia sedang down, sedang depresinya. Nah, ketika dia sedang depresi, ketika dia sedang di titik nol, waktu itu dia bermasalah dengan rumah tangganya, anak yang harus dihidupinya. Ketika dia sedang duduk termenung atau sedang depresinya, muncul idenya untuk menulis cerita Harry Potter. Jadi, mulailah dengan kata J.K. Rowling, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kamu ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Nah, siapa yang menyangka kalau J.K. Rowling, cerita Harry Potter itu awalnya ditolak oleh hampir puluhan penerbit ketika itu di Amerika, dan hanya ada satu penerbit kecil yang berani mencetak Harry Potter ini, dan akhirnya bestseller dan dikenal di seluruh dunia. Itulah cerita Harry Potter yang sampai sekarang kita pun mungkin anak-anak ibu juga sudah baca semua ya. Udah serial ke-7 atau masuk ke-8 sekarang, dan sudah difilmkan. Lanjut Bu Riri. Nah, itu sekedar perkenalan untuk motivasi kita, motivasi kita agar kita menulis. Sekarang saya diminta untuk menjelaskan tentang esai. Alhamdulillah, saya mulai menulis esai sejak tahun 2013. Itu pun motivasinya itu terbalik loh Ibu. Maksudnya begini, orang nulislah biar gini-gini, tidak. Waktu itu saya cerita sedikit boleh ya, kenapa saya mulai menulis, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap menulis di media massa, di lokal dan baik media cetak maupun online. Waktu itu ketika ada pertemuan MGMP guru-guru, ada seorang pengawas, guru bahasa Indonesia juga, tapi sudah jadi pengawas. Bapak itu, menurut saya waktu itu, dengan sombongnya, itu pikiran dalam hati ya, ini anak-anak ibu juga perlu tahu ini, kadang motivasi itu munculnya memang dari dalam diri. Dia lihatkanlah tulisannya di surat kabar. Ini loh ibu-ibu tulisan saya di Singgalang, ini loh di Haluan, oh ini bagus loh ibu-ibu buat segala bla 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 segala macam. Nah, ketika itu saya duduk di sudut kelas mendengarkan, gini, celetukan hati saya yang berkata, alah Bapak malah itu, saya juga bisa kok. Itu kata hati kecil. Nah, di situ motivasi saya muncul, dan di rumah, dalam waktu 1 jam saya ambil laptop, dan dalam waktu 1 jam saya menulis tentang waktu itu kurikulum 2013 sedang baru dimulai ya, waktu itu sedang polemik, dan saya menulis tentang kurikulum 2013. Dan ternyata tidak saya sangka, dan saya coba kirimkan ke email, karena sekarang anak-anak ibu kalau memang mau menulis sudah senang ya nak ya. Apa maksudnya? Karena sekarang kalau dulu
Mungkin kita harus menulis, terus dikirim lewat pos. Nah, nanti diketik lagi oleh orang media. Kalau sekarang tidak. Sekarang kita sudah bisa menulis langsung di laptop, kita kirimkan lewat email. Lalu kita lupakan aja. Ternyata 1 minggu kemudian tulisan saya itu keluar. Nah, disitulah motivasi awalnya. Dan alhamdulillah karena pertama keluar di koran, nantilah berapa uang yang didapat tidak penting. Ketika nama kita keluar di media massa, itu adalah suatu yang luar biasa bagi saya. Nah, sekarang Ibu akan coba berbagi, mungkin anak-anak Ibu juga, selain di majalah, memang ini adalah awal antum memulai melangkah untuk menulis. Ketika kuliah pun satu yang Ibu sesali kenapa tidak masuk di surat kabar gantung kalau kami di UNP, anak-anak Ibu sekarang di SMP, SMA, dan di Parabe sudah ada wadahnya majalah sekolah. Bersyukurlah antum yang 16 orang ini, orang-orang pilihan yang bisa mengukir dunia. Enak ya? Karena orang-orang hebat orang-orang di Sumatera Barat ini adalah orang-orang hebat, adalah penulis-penulis hebat. Mudah-mudahan dari Parabe ini akan muncullah besok. Nah, melalui majalah kita ini. Nah, kita masuk ke tentang opini sama esai. Kalau kita lihat berdasarkan pengertian, opini menurut KBBI artinya adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Itu saja, kalau menurut KBBI. Jadi, opini itu maksudnya apa? Pendapat, pikiran, dan pendirian kita terhadap suatu permasalahan. Nah, sementara artikel itu apa? Artikel menurut KBBI adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Atau karya tulis yang bersifat umum dan luas, bisa berupa opini atau berita. Nah, sebenarnya opini, esai, artikel itu satu dia. Cuman apa pembedanya setelah ini kita bahas. Nah, kita lihat secara garis besar dulu. Jenis artikel. Artikel itu secara garis besar ada 2, sebenarnya banyak yang lain ya, tapi Ibu garis bawahi 2 saja dulu kita bahas di sini. Ada artikel ilmiah. Apa tuh Bu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah sebuah artikel yang ditulis berdasarkan metode ilmiah yang diuraikan. Sifatnya sistematis, empiris, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Objektif berarti apa yang adanya, rasional, dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, apa kira-kira tuh Bu? Kan gitu pertanyaannya ya. Jadi jenis artikel ilmiah ini adalah memang ada rujukan kita. Kalau kita sekolah, kita bikin tentang tulisan misalnya penelitian IPA tentang membuat bahan baku baterai baru dari kulit pisang, misalkan itu penelitian ya, kita tuliskan artikelnya itu adalah artikel ilmiah. Kalau di kuliah, contohnya skripsi. Ya, kalau di S2 tesis, S3 disertasi itu jenisnya adalah artikel ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena ada rujukan-rujukan yang dipakai, ada disampaikan secara sistematis dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itu dia. Jadi bisa lanjut Ibu? Itu pertama artikel ilmiah. Yang kedua adalah artikel populer. Nah, ini dia. Pengertian artikel populer adalah tulisan yang menekankan pada pendapat seorang penulis berdasarkan data, fakta, dan kejadian berdasarkan analisis subjektif penulisnya. Nah, ini sekarang yang dibutuhkan di surat kabar. Ya, di opini. Kalau artikel ilmiah itu skopnya tersendiri. Itu contohnya untuk tesis segala macam udah kita bahas tadi. Artikel populer adalah artikel yang dibutuhkan oleh media massa saat sekarang ini. Nah, apa itu artikel yang berisi opini atau pendapat narasumber yang berdasarkan subjektivitas penulisnya? Berarti kita mau menulis apa, itulah dia artikel. Itu yang dibutuhkan oleh media massa sekarang. Dan untuk majalah, itu yang harus kita tanamkan. Jadi teman-teman yang mau belajar, artikel populer inilah dia. Nah, artikel ini ditulis berdasarkan penalaran, dan bukan dilihat dari sudut pandang ilmiah. Berarti penalaran kita. Kita melihat dari satu permasalahan dari sudut pandang penulisnya.
mau orang sepakat dengan tidak dengan kita tidak pikirkan karena subjektif sifatnya. Kita yang membuat, kita yang menganalisa. Itu dia. Lanjut ke esai. Esai menurut KBBI artinya adalah karangan prosa yang membahas satu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, ini dia yang esai. Ya, kalau judul pertemuan kita kan menulis esai. Nah, esai menurut KBBI itu adalah karangan prosa yang membahas satu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Maksudnya apa? Kita menulis permasalahan atau hal-hal yang ingin kita sampaikan berdasarkan sudut pandang kita. Mau orang sepakat atau tidak, itu nggak penting. Nah, kan gitu ya. Cuman kita menyampaikan tentu dengan sumber, tentu dengan data yang ada memang nyata di lapangan. Ingat, yang jelas esai, artikel, dan opini ini adalah teksnya non-fiksi. Dia bersifat, dia memang benar adanya, tapi disampaikan secara data, fakta yang ada. Itu dia. Faktanya harus kredibel. Gitu ya, itu yang esai. Jadi secara umum, artikel, esai, dan opini itu dia sama. Itu yang dibutuhkan oleh media massa saat sekarang ini. Masih dengar ya Bu Riri ya? Saya biasanya kalau menjelaskan ini, kalau bisa tatap muka kan kita bisa interaksi langsung. Misalnya tanya jawab. Kalau ini udah seperti berbicara sendiri saja ya, tapi Bu Riri dengar ya? Bisa direspon mungkin Bu Riri? Dengar, Bu, dengar. Kedengaran, Bu, kedengaran. Dengar ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Saya agak bingung juga sedikit karena nggak lihat juga wajah kita di sini, nggak lihat orangnya, jadi seolah-olah ngomong sendiri. Itulah kelemahan virtual ini ya Bu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini. Sedikit anak-anak Ibu, esai ini sudah populer sejak tahun 1500-an. Diperkenalkan oleh seorang filsafat, ini belum apa, nanti kita masuk. Filsafat Prancis yang bernama Montaigne. Nah, di Indonesia, esai ini pertama kali diperkenalkan oleh H.B. Yasin. Ya, ini untuk pengetahuan sejarah bagi anak-anak Ibu. Esai ini diperkenalkan pertama kali oleh H.B. Yasin, seorang paus sastra, dosen besar di UI. Sekarang beliau udah almarhum ya. Oke, Bu, kita lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke ciri. Nah, persamaan perbedaan ini udah masuk ke ciri artikel, esai, dan opini. Pada dasarnya sama, itu kesimpulan kita. Nah, apa sih persamaannya kan gitu? Jadi kita sekarang ambil konsepnya esai dan opini saja ya. Persamaan esai dan opini yang jelas, dia adalah sama-sama karya non-fiksi. Karya non-fiksi. Nah, karya non-fiksi berarti karya yang disampaikan secara berdasarkan data, berdasarkan fakta, dan objektivitas yang ada di lapangan. Itu dia. Nah, persamaan berikutnya adalah dia bersifat subjektif. Sama-sama mengemukakan pendapat dari sudut pandang penulisnya. Jadi, subjektif itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Misalnya begini, subjektif. Ibu Riri menyukai si A karena dia sangat rajin. Sementara mungkin bagi saya, si A biasa saja. Karena dia juga tidak patuh sekali atau segala macam. Berarti itu sifatnya subjektif. Makanya yang artikel, yang esai dan opini itu sifatnya subjektif. Apa maksudnya? Itu tergantung kepada penulisnya. Nah, itu dia. Jadi, itu persamaan. Jadi, esai sama opini sama-sama bersifat subjektif. Nah, persamaan berikutnya adalah singkat. Singkat ada artikel ini dapat dibaca dengan santai dalam satu kali duduk. Jadi tidak panjang-panjang sekali. Kalau ibaratnya kita tuliskan di laptop dengan kertas A4, cukup 2 atau 3 halaman saja. Nah, jadi dengan 1000 karakter atau jumlah katanya. Jadi cukup 2 atau 3 halaman paling banyak. Jadi dalam waktu hanya 30 menit atau 20 menit kita selesai membacanya. Jadi singkat dan dapat dibaca santai dalam satu kali duduk. Ibaratnya sambil nunggu angkot,
kita bisa selesaikan membacanya. Itu dia persamaannya. Lalu sama-sama mempunyai kebebasan tema. Itu dia. Tema yang diangkat apa saja yang ada di kita lihat dalam kehidupan kita ini bisa kita angkat menjadi tema. Ya, yang terakhir persamaannya adalah argumentatif. Apa itu maksudnya argumentatif? Bukan referensi. Walaupun kita melihat keadaan yang ada di lapangan, namun kita membutuhkan referensi dalam menuliskannya. Referensinya apa? Tidak harus buku tebal seperti nulis skripsi ya, tapi memang berdasarkan data-data yang ada. Itu dia maksudnya membutuhkan referensi. Hai, mungkin paham ya. Bu Riri, kalau saya terlalu cepat tolong dijeda ya. Biasanya kalau udah semangat tuh agak-agak menggebu itu, Bu. Kita lanjut, Bu Riri. Ya, kita lanjutkan slide-nya. Kita masuk ke perbedaan. Perbedaan antara esai dan opini. Kita opini dulu, kita bahas satu-satu. Nah, secara mendasar yang membedakan opini dengan esai itu adalah lebih ke sifat tema yang kita angkat atau ide yang kita sampaikan. Opini ini lebih bersifat reaktif. Apa maksud reaktif? Reaktif itu reaksi kita terhadap suatu permasalahan yang ada. Bagaimana reaksi kita melihat permasalahan yang sedang hangat atau yang ada di sekitar kita. Ibarat anak-anak sekarang viral ya. Ya nak ya, kalau anak milenial sekarang kan yang lagi viral gitu ya. Nah, maksudnya itu apa? Ketika ada permasalahan yang muncul, ketika ada berita-berita hangat yang sedang muncul reaksi kita, oh kok kayak gitu ya? Contohnya, saya Ibu kasih seperti penusukan Ustadz Syekh Ali Jaber. Nah, ya baru beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lewat ya, mungkin 10 hari ini terjadi penusukan ulama oleh orang yang tidak dikenal oleh Ustadz besar yaitu Syekh Ali Jaber, seorang hafiz Al-Qur'an. Nah, dan ternyata ketika si penusuk ditangkap, itu kan viral ya. Nah, muncullah reaksi dari kita, dari pendengar atau dari pembaca atau dari orang yang melihat. Endingnya ini si pelaku dikatakan gila, kan gitu. Nah, muncullah reaksi kita. Itu bisa kita jadikan opini. Setiap orang akan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apa nih tujuan si penusuk ini? Kan gitu. Itu dia. Itu yang lebih bersifat, itu maksudnya opini itu lebih bersifat reaktif. Bagaimana reaksi kita melihat permasalahan yang sedang hangat di sekitar kita. Itu dia. Nah, berikutnya, opini ditulis berdasarkan apa yang kita pandang saja, tidak menyeluruh. Maksudnya sebatas hal yang terjadi saja, jadi tidak ada teori secara hukum dan teori lainnya. Maksudnya apa? Seperti penusukan Ustadz Syekh Ali Jaber itu kita nggak perlu butuh pula data. Oh, ini analisanya kalau si pelaku adalah gila, tidak perlu. Jadi opini itu hanya berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang saja. Itu dia yang opini. Makanya di surat-surat kabar sangat banyak tulisan-tulisan reaksi-reaksi masyarakat terhadap suatu persoalan yang disampaikan ke media. Itu adalah opini. Berarti lebih sifatnya kalau tiba di surat kabar ada namanya tajuk rencana. Nah, tajuk rencana itu adalah opini yang disampaikan oleh media itu. Kalau kita sebagai masyarakat bisa mengirimkan, Bu? Bisa. Nah, itu dia. Yang ketiga, perbedaannya adalah opini juga mengandung bentuk-bentuk kata sifat. Apa tuh kata sifat? Ada baik, buruk, mudah, sukar, dan lain-lain. Jadi kita bebas mengungkapkan kata-kata yang kita tidak, mungkin kita, saya sangat tidak setuju kalau ketika si pelaku dikatakan gila. Kenapa setiap ulama yang ditusuk, setiap agama Islam dilecehkan, selalu endingnya pelaku dianggap gila? Kan gitu. Nah, itu bisa kita bebas menggunakan dari sudut pandang kita, boleh menggunakan kata-kata sifat yang kita suka. Terakhir, opini diawali dengan kata menurut saya, sepertinya, saya rasa, itu merupakan pernyataan seseorang. Itu dia. Nah, itu yang opini. Itu perbedaan opini, itu yang opini. Kita lanjut, Bu Riri. Tentang sekarang masuk ke esai. Ini perbedaannya ya. Sementara esai ini penyajiannya tidak formal atau suka-suka penulis.
Nah, bedanya apa dengan opini tadi? Kalau esai ini yang kita angkat permasalahannya itu tidak harus permasalahan yang sedang heboh atau yang sedang viral atau yang sedang banyak dibicarakan. Apa saja bisa kita angkat untuk menulis esai ini? Ya, apa saja bisa kita angkat untuk menulis esai ini? Misal, kita nunggu angkot, atau ini keluhan ibu-ibu misalnya, atau dampak HP lah, gadget atau gawai ya. HP itu bahasa Indonesianya gawai ya nak ya. Kita masyarakat kan, jadi tidak HP itu tidak baku. Gawai. Misal ada anak sekolah saking luar biasanya gawai ini, di mana-mana muncullah generasi menunduk. Apa tuh generasi menunduk? Di mana-mana duduk, di mana bertemu, di mana berkumpul, semua menunduk dengan khusyuk seolah-olah berzikir sementara memainkan gawainya. Nah, muncul ide kita untuk menulis esai. Boleh aja kita tulis judulnya Generasi Menunduk. Boleh kita tulis seperti itu. Nah, ungkapkanlah apa yang kita lihat di lapangan, bagaimana walaupun berkumpul, walaupun reunian, ternyata masing-masing kita sudah sibuk dengan gawainya. Nah, jadi esai ini tidak harus yang apa saja bisa kita angkat menjadi sebuah tulisan. Itu dia. Ya, seperti sekarang Pondok Pesantren Tawali Parabe merayakan ulang tahun ke-100 sekian. Kita mau tuliskan tentang sejarahnya, tentang bagaimana perkembangan Parabe selama ini, karena kakek saya pun udah almarhum juga alumni ini, karena memang udah pesantren tertua ya Bu ya. Saya juga sangat dan sepupu, adik-adik pun banyak yang sekolah di situ. Insya Allah anak-anak besok mudah-mudahan sampai ke sana sekolahnya. Nah, kita bisa kupas itu. Jadi esai itu tidak harus yang viral-viral. Apa saja bisa diangkat untuk menjadi esai. Yang kedua, bahasa dalam esai boleh saja bahasa santai. Yang penting segar, menarik, meyakinkan, dan komunikatif. Itu dia. Dan mungkin bisa juga untuk usulan untuk majalah di Al-Bayan, karena saya sudah membuat juga di beraksi di Al-Islah, boleh aja bahasa yang kita gunakan tuh bahasa santai, tidak harus bahasa yang formal layaknya majalah ilmiah. Itu dia. Esai pun juga demikian. Makanya kalau ada esai di surat kabar itu bahasanya itu lebih kekinian. Boleh saja kita gunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, yang penting komunikatif. Apa maksud komunikatif? Apa yang kita sampaikan masuk kepada pembaca. Langsung ada reaksi pembaca, oh begitu ya. Nah, ketika kita menggumam walaupun dalam hati, berarti orang menyampaikan berita yang kita bacakan itu komunikatif. Itu dia. Nah, lalu bahasanya juga segar, menarik, dan meyakinkan. Itu dia, esai. Jadi esai ini lebih ringan bahasanya. Makanya disebut juga dia tadi berupa karangan prosa dia. Seolah-olah orang seperti membaca cerita. Oke? Lalu yang ketiga, esai ini lebih bersifat mengajak pembaca untuk merenung terhadap apa yang kita tulis. Seperti Ibu contohkan tadi, generasi menunduk. Di mana saja kita berada, di mana saja kita berkumpul, jangankan anak milenial, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua pun sekarang menunduk dengan gawainya ya. Nah, di situ kita mengajak pembaca untuk merenung. Di akhir-akhirnya kita boleh mengajak, nah apakah dunia sudah terbalik ya? Kalau dulu reuni orang mengharapkan bisa ketawa ketiwi, mengulang masa lalu, sekarang walaupun bertemu, bertatap muka, kenyataannya jauh. Kenapa jauh? Karena lebih berinteraksi dengan dunia maya. Nah, itu dia. Jadi esai itu lebih bersifat mengajak pembaca untuk merenung terhadap apa yang kita tulis. Berikutnya, di dalam esai juga terkandung nilai artistik. Nilai artistik itu apa? Nilai artistik berupa karya sastra. Itu yang Ibu bilang tadi, mungkin bahasanya itu lebih ringan, tidak harus baku, namun tetap mengikuti kaidah penulisan bahasa yang benar. Gitu ya, Bu. Begitu ya, Nak ya? Nah, berikutnya, bisa dimulai dari peristiwa, ungkapan, hadis, pantun, lirik lagu, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kita memulai membuka sebuah tulisan, termasuk juga untuk majalah kita, bisa dimulai dari mengungkapkan peristiwa. Kembali terjadi penusukan ulama oleh orang yang tidak dikenal.
Jangan heran. Boleh aja kita menggunakan gumaman, itu kan bahasanya lebih santai. Bisa jadi nih endingnya pasti pelaku dianggap gila lagi. Nah, kan gitu. Ini mungkin sebelum si pelaku memang dinyatakan beneran gila ya. Kalau ibu sering kita doakan aja mudah-mudahan beneran gila dia, kan gitu. Nah, jadi dimulai dari peristiwa. Atau dimulai dengan ungkapan. Nah, ungkapan. Apa maksudnya ungkapan? Seperti mungkin kata Pramudia Anantatur tadi, sepintar apapun kita, jika tidak menulis, kita akan hilang di telan zaman. Menulislah, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ingat ya, Naya. Nah, boleh kita tuliskan itu. Ibu terinspirasi dengan kata-kata Hamka, menulislah dan biarkan tulisanmu mengalir mengikuti takdirnya. Itu katanya. Nah, jadi boleh aja kita ungkapkan itu kalimat, kita tulis kata-kata motivasi atau ungkapan-ungkapan yang bisa memotivasi kita, kita mulai dari situ juga, itu juga boleh. Nah, itu lebih ke esai dia. Ya, jadi mulai dengan ungkapan-ungkapan baru kita bahas ke bawah. Boleh juga kita mulai dengan hadis atau potongan ayat Al-Qur'an. Kita mau berbicara tentang kebersihan mungkin. Nah, kita ungkapkan di awalnya dulu kebersihan sebagian dari iman. Nah, iman yang bagaimana yang dianggap bersih? Baru kita kupas ke bawah. Itu boleh. Bisa juga esai itu kita mulai paragraf awalnya dengan pantun. Boleh. Dengan lirik lagu, boleh. Dengan tanya jawab, boleh. Nah, jadi makanya disebut esai ini tulisannya tulisan ringan, tapi ada pesan di dalamnya. Itu dia. Terakhir, dalam esai ini permasalahannya tidak selalu harus aktual. Nah, ini yang perbedaan dengan opini tadi. Permasalahannya tidak selalu harus aktual dan menurut penulis layak diangkat menjadi tulisan, ya kita tulis. Begitu saja, tidak ada batasannya. Jadi mungkin itu untuk persamaan dan perbedaan esai. Kita lanjut, Ibu Riri. Nah, kita masuk ke lanjut, Bu. Struktur. Nah, kita masuk ke struktur penulisan esai. Struktur penulisan esai. Secara ibarat struktur ini adalah bagian ya, Bu ya, penopangnya. Kalau ibaratkan kita bagi sebagai ibarat tulisan kita ini, teks kita ini sebuah tubuh, tentu ada bagian-bagiannya yang harus ada, yang tidak boleh terlewatkan. Nah, itu yang struktur ya. Berdasarkan sebuah tubuh tentu ada ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, demikian juga lah dengan menulis artikel atau esai. Tentu ada strukturnya. Yang pertama apa? Tentu pendahuluan. Pendahuluan ibaratkan di tubuh adalah kepalanya. Kan gitu. Nah, apa itu pendahuluan? Apa saja sih isi pendahuluan? Pendahuluan adalah pengantar kepada pembaca untuk memahami topik yang akan dibahas. Nah, itu yang mungkin Ibu katakan tadi, yang kita mulai dengan kalimat itu, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Abadi apa? Ketika kita menulis, kita akan dikenang sepanjang hayat, walaupun walaupun kita sudah tidak ada lagi, namun karya kita tetap diabadikan oleh semua orang. Nah, kan gitu. Boleh. Itu yang pendahuluan. Jadi kita perkenalkan dulu. Latar belakang isinya apa? Latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai tema yang akan dibahas. Itu dia. Oke. Pendahulu kita masuk ke isi. Ya, lanjut, Bu. Isi atau pembahasan. Nah, ini struktur yang kedua. Secara isi atau pembahasan itu ada isinya adalah pengembangan ide atau gagasan penulis. Nah, kita udah ungkapkan di awal tadi secara awal pendapat kita, lalu kita kembangkan ide atau gagasan penulis. Gagasan kita sampaikan di pembahasan ini secara rinci atau topik yang akan kita bahas. Disampaikan secara kronologis atau berurutan dan rinci sesuai dengan ide yang telah disusun di atas tadi. Itu yang isi atau pembahasan. Berarti ide-ide yang ingin kita sampaikan, kita ungkapkan di pembahasan ini. Kita lanjut, Ibu. Lanjut, Bu Riri. Masuk struktur ketiga, yaitu kesimpulan. Nah, ibaratkan tubuh, ini kesimpulan ini adalah kakinya. Gitu. Berisi rangkuman dan ringkasan yang sebelumnya sudah ditulis dalam pendahuluan dan pembahasan.
Berarti di kesimpulan ini kita menegaskan kembali apa yang sudah kita ungkapkan di pendahuluan dan isi. Oke, silakan lanjut lagi, Bu. Nah, itu struktur ya. Sekarang kita masuk ke langkah penulisan esai, penulisan esai. Langkah-langkah menuliskan esai itu mudah sekali, esai atau opini ya sama, yaitu memilih topik atau ide. Kita tentukanlah dulu topik kita tentang apa, ide kita itu munculnya dari mana. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan ide, bagaimana cara menulis yang mendapatkan ide, apa yang akan dituliskan, kadang tuh bingung tuh. Nah, nanti setelah ini kita bahas. Jadi pilihlah dulu topik atau ide yang akan kita bahas. Lalu bisa kita cari referensinya, bisa juga. Yang kedua, tentukan tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan esai atau opini ini kan ada 3. Ada yang hanya sekedar menyajikan informasi, ada yang meyakinkan, ada yang menjelaskan. Nah, setelah kita dapat ide, tentukan tujuan tulisan kita dulu. Apakah kita akan meyakinkan pembaca, tentu dengan opini atau gagasan-gagasan yang meyakinkan pembaca agar ikut dengan kemauan kita. Itu dia. Lalu kalau hanya sekedar informasi apa? Ya udah kita kasih informasi saja, begini loh cara menangani COVID-19 itu cuci tangan, pakai masker, jangan keluar, jangan kontak, jangan apa. Kan informasi saja. Ya udah habis. Tapi kalau meyakinkan, nah karena berbahayanya COVID ini, jadi kita diharapkan tidak keluar rumah ya. Bagaimana kita meyakinkan dalam tulisan-tulisan kita itu. Itu dia. Jadi setelah pilih topik, kita tentukan tujuan. Yang ketiga, membuat outline atau garis besar. Outline ini sama dengan kerangka ya, atau ide-ide yang akan kita bahas atau tulis. Nah, ini Ibu yakin karena udah kelas-kelas tinggi juga ini, udah tahu itu outline atau kerangka. Sebelum kita menulis tulisan itu, tentu kita tentukan dulu kerangka-kerangkanya, dan kerangka itulah yang akan kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Berikutnya menuliskan pendapat dengan kalimat yang singkat dan jelas. Lalu terakhir menuliskan kesimpulannya. Lanjut Bu Riri. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan tadi. Bagaimana cara menemukan ide? Kan gitu ya. Cara menemukan ide dalam menulis. Dan nanti bagi tim majalah pun mungkin agak kebingungan juga itu nanti, Bu, apa yang mau ditulis? Kan banyak. Sebenarnya bersyukur kita menghidupkan kembali majalah, memang sekarang pun adalah dunianya literasi, akan sangat banyak ide-ide itu yang kita temukan, apalagi di zaman milenial sekarang ya. Yang pasti menemukan ide dari membaca. Seorang penulis yang hebat adalah pembaca yang hebat. Itu dia. Nggak akan ada seorang penulis hebat tanpa dia suka membaca. Kenapa? Membaca itu ibarat mengisi teko. Enak ya? Apa tuh maksudnya, Bu? Menulis itu kan, membaca itu kita mengisi teko, kita isilah teko kita isi kepala kita dengan berbagai macam informasi. Nah, menulis itu bagaimana? Menuangkan tekonya. Nah, yang menulis itulah ketika tekonya isi tekonya udah banyak, udah bahan bacaan kita udah banyak, kita lancar menulis lagi. Menulis itu kan ibaratnya sama seperti berbicara. Kalau udah banyak isinya, tentu kita mau keluarkan. Bahkan ketika kita tidak keluar, justru nggak enak ya. Sama kayak makan aja terus makan tanpa dikeluarkan, kira-kira nyaman nggak? Nggak ya? Nah, itu dia. Jadi menulis itu ibaratkan seperti itu. Bahkan ada pakar yang mengatakan, kalau dosen saya mengatakan lebih ekstrim, sama dengan tubuh kita. Nggak mungkin lah kita makan aja terus tanpa kita buang air. Sama lah seperti itu. Kita baca saja tanpa kita tulis, berarti kan begah ya perut kita. Nah, itu dia. Jadi ide itu bisa muncul dari bahan bacaan. Yang kedua, mengamati lingkungan. Contoh yang Ibu berikan tadi. Seperti ketika berkumpul di mana-mana kita lihat semua orang menunduk melihat gawai. Itu dia. Atau ketika jalan kita melihat tidak ada lagi kesopanan siswa atau anak menyapa orang yang lebih tua. Itu kan kita mengamati lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita juga bisa memungut ide itu dari mengamati perilaku atau fenomena yang ada. Mengamati perilaku yang ada di sekitar kita.
atau fenomena-fenomena yang ada. Berikutnya, ide juga didapat dari mendengarkan pembicaraan orang lain. Ya, mendengarkan pembicaraan orang lain. Misalnya, kalau di masa pandemi ini, kalau kita di masyarakat luar, Ibu pun mendengarkan itu kan banyak juga orang yang nyeletuk. Bahkan kita baca di media sosial juga, korban corona bertambah sekian ribu orang. Tuh corona tuh, mana corona tuh? Nggak ada itu hoax itu segala macam. Nah, itu kan ada dialog antara orang-orang lain itu bisa kita angkat menjadi sebuah tulisan. Ya, mendengarkan pembicaraan orang lain. Lalu mendengarkan wawancara. Nah, kalau Ibu juga sering mendapatkan ide dengan wawancara. Maksudnya apa? Ketika semalam ada Mata Najwa di Trans TV membahas tentang politik ya. Jadi dari wawancara atau interaktif di media, kita bisa angkat juga menjadi sebuah tulisan. Ya, tidak harus membaca, jadi mendengarkan wawancara dengan narasumber. Lalu dari menonton televisi, kita juga bisa dapatkan ide untuk menuliskan sesuatu itu. Lalu dari mendengarkan lagu, ya mungkin lirik lagunya bagus, muncul ide, bisa kita tuliskan. Lalu seperti sekarang mendengarkan pengarahan, ceramah atau seminar. Nah, biasanya kalau Ibu pengalaman pribadi, kenapa suka menulis, suka enggak ya, tapi meniatkan mengazamkan di diri untuk mau menulis terus setiap hari, kan gitu. Dari dulu udah kebiasaan sejak dari bangku sekolah, dari SMP, SMA, kalau mendengarkan guru menerangkan itu, walaupun mata kita melotot, mendengarkan, melihat, tapi yang tangan ini tetap bergerak. Biasanya Ibu ambil saripati-saripati penjelasan dari narasumber. Kalau di sekolah tentu dari guru. Kalau seminar-seminar walaupun orang nggak mencatat, biasanya Ibu selalu bawa catatan. Dan sebenarnya ini adalah modalnya wartawan. Antum kan calon-calon wartawan masa depan nih. Mau seperti Bang Karni Ilyas kan? Mau seperti Ahmad Fuadi kan? Mereka itu adalah orang-orang pesantren yang hebat-hebat. Yang memang memulai karirnya itu dari kepenulisan, dari wartawan. Ya, jadi harapan Ibu yang 16 orang ini besok akan memang benar-benar menjadi calon-calon wartawan hebat yang berasal dari Sumatera Barat. Walaupun nggak dari Sumatera Barat pun nggak masalah, yang penting dari Parabe ya, Sumatera Barat kan. Amin. Ya, jadi ide itu bisa kita ambil dari pengarahan atau ceramah. Biasakan kalau Ibu pribadi, mungkin boleh juga kamu terapkan nanti. Walaupun nanti ada media diberikan seperti ini, nih boleh Bu Riri nanti bagikan kepada anak-anak kita materi Ibu ini. Tapi kalau bagi Ibu pribadi lebih klik ketika kita mendengar, kita tuliskan, dan suatu saat kita baca, pasti kita ingat awalnya lagi. Itu biasanya Ibu seperti itu. Ketika udah kehabisan ide, Ibu akan buka lagi itu catatan-catatan, walaupun catatannya nggak harus satu buku ya. Oh, ini pernah nih ceramah nih, menggapai keluarga yang dirindukan surga. Pernah ada ceramahnya dengan Mak Kati, itu budayawan Sumatera Barat, dengan ahli parenting, itu Ibu catat. Dan ketika itu muncul ide, Ibu tuliskan lagi. Nah, itu dia. Jadi, karena memang salah satu itu, dan Ahmad Fuadi pun dalam biografinya bercerita, kenapa dia bisa dapat beasiswa ke Amerika, jadi dia wartawan Tempo ya beliau ini, karena kemana-mana, dia selalu membawa buku catatan. Kalau sekarang lebih mudah lagi mungkin ya, karena di HP kita udah ada catatan ya. Nah, tapi kadang kalau anak milenial bahkan mungkin direkam. Tapi jujur Ibu katakan, karena mungkin Ibu termasuk yang generasi udah lumayan tua juga, lebih senang juga mencatat langsung. Mencatat, kita mendengar, kita tuliskan, langsung kita berpikir. Nah, itu lebih lengket. Ibu juga sering setiap ada materi, Ibu foto, Ibu rekam, dan biasanya itu udah tersimpan di HP aja. Udah sekian bulan, udah dianggap spam dan dihapus lagi. Nah, tapi kalau catatan kan dia abadi. Nah, itu makanya yang dikatakan tadi, menulislah karena bekerja untuk keabadian. Lanjut Ibu Riri. Nah, cara memulai menuliskan ide. Nah, ini dia. Ini sering keluhan dari para penulis pemula. Nggak tahu memulainya, aduh Bu, susah memulainya gimana nih, kan gitu. Nah, ini yang kata Ibu tadi, mulailah dengan ungkapan. Itu yang mungkin sekilas sudah kita bahas tadi ya. Mulailah dengan ungkapan-ungkapan yang menggugah.
tulisan Ibu, saya juga, Ibu juga seorang blogger juga mungkin karena punya akun blog dan itu udah ratusan tulisan di sana. Nanti juga Ibu Riri boleh lihat kan apa nanti di CV saya atau setelah ini boleh berkunjung, itu namanya Ruang Milenial. Di situ juga berisi tulisan-tulisan, artikel-artikel atau esai-esai yang diangkat dalam keseharian saja, termasuk materi-materi untuk SMP bahasa Indonesia khususnya anak-anak Ibu boleh yang ada dari SMP kelas 7, 8, 9 ada itu materinya di blog Ibu. Nanti boleh setelah ini akan Ibu kasih linknya ya. Nah, di situ Ibu mengungkapkan lebih banyak menulis mulai dengan ungkapan. Ya, ungkapan seorang pakar tokoh hebat dari Sumatera Barat adalah Buya Hamka. Buya Hamka menuliskan itu saya sangat nyeleket biarkan takdir membawa tulisanmu kemana. Nah, itu tambah memperkuat Ibu untuk suka menulis. Karena saya sangat tersentil dengan kalimat itu. Sekarang mungkin orang nggak akan abai, orang tidak akan peduli, orang bahkan cuman sekarang kan orang kita berbagi link, berbagi tulisan, pasti kalau udah banyak pesan biasanya tuh udah sifat semua orang scroll langsung di skip, langsung nggak dibaca kan gitu. Kita kirim link pun entah dibaca entah tidak, ya kita nggak bisa paksa orang, nggak masalah. Yang penting kita berbagi, kita menulis terus. Nah, kenapa Ibu sekarang sewaktu itu sempat down tidak mau menulis, kayaknya nggak ada yang baca kan gitu. Tapi ketika menemukan ungkapan Hamka, menulislah, biarkan takdir membawa tulisanmu kemana. Ibu kembali termotivasi. Kenapa? Hamka ini menulis sudah puluhan tahun ya nak ya. Bahkan siapa yang tidak kenal dengan tafsir Al-Azhar? Pasti anak-anak pesantren tahu semua. Ya, beliau menulis itu ketika di dalam penjara. Beliau dipenjarakan, kita udah tahu sejarahnya itu, dipenjarakan oleh Soekarno. Beliau bukannya marah, bukannya dendam, malah bersyukur. Karena di dalam bukunya dia ungkapkan, saya bersyukur di penjara ini. Di penjara itulah dia menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Siapa yang tidak tahu tafsir Al-Azhar? Apalagi anak pesantren. Semua Indonesia bahkan dunia memakai rujukan ke tafsir beliau. Betul ya? Nah, jadi Hamka pun ketika menuliskan itu, dia tidak pernah berpikiran kalau tulisannya itu akan dipakai sebagai rujukan oleh orang sekarang. Enggak akan pernah, sedikit pun dia tidak pernah berpikiran seperti itu. Nah, namun walaupun demikian, dia tetap menulis. Nah, dan karena itu juga lah sekarang Ibu nggak peduli orang mau baca, orang mau peduli, nggak peduli. Yang penting kita biarkan tulisan kita menulis terus, karena biarkan aja takdir membawa tulisan kita itu kemana. Ya, karena mungkin sekarang orang nggak akan, Hamka pun dia nggak menyangka ketika dia hidup pun mungkin tafsirnya tidak sebombastis sekarang dipakai orang. Nah, tapi ketika dia udah puluhan tahun meninggalkan dunia, bahkan tafsirnya dicetak ulang lagi. Tafsirnya dipakai sebagai rujukan. Berapa amalnya tuh, nak? Ya kan, berapa amal jariah kan, ingat itu ilmu yang bermanfaat itu kan yang akan dipakai sampai akhir hayat itu. Nah, disitulah Hamka, berapalah amalannya yang selagi orang membaca kitabnya, membaca tafsirnya, pahalanya mengalir. Sejak itu pula Ibu memang ingin pula bekerja untuk keabadian, kan gitu. Jadi nggak biarlah sekarang kita dicuekin, nggak dibaca atau segala macam, nggak masalah. Mungkin suatu saat tulisan kita akan dicari orang. Nah, itu gitu. Ya, nah di blog Ibu itu lebih banyak menulis mulai dengan ungkapan. Sekarang lalu mulai dengan pernyataan. Sama juga, itu ada pernyataan juga yang kata Ibu, jika ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Nah, itu dia. Kalau kita ingin tahu bagaimana kehidupan orang di Amerika, baca aja tentang kisah hidup orang Amerika. Ibu pun udah tahu bagaimana kehidupan anak pesantren karena Ibu baca kisah hidup di pesantren. Ini salah satu Ahmad Fuadi ya, Negeri 5 Menara itu udah baca semua pasti ya. Itu adalah kisah, itu bacaan wajib yang harus dibaca oleh santri loh. Kalau Ibu di sekolah, ini bacaan wajib anak sekolah. Nah gitu ya, ada 3 bukunya ya, Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, dan Rantau 1 Muara. Itu bercerita tentang santri yang luar biasa di pondok pesantren dan dia sukses, mereka sukses karena masing-masing mempunyai impian ketika di pesantrennya. Nah, mulai dari pernyataan.
Kan ada pernyataan yang paling heboh kan, manjada wajada, kan gitu. Jadi mulai. Yang ketiga, mulai dengan kutipan ayat suci atau hadis, seperti Ibu katakan tadi, kita lewat aja, udah dijelaskan tadi ya. Lalu, mulai dengan lirik lagu, mulai dengan pernyataan, udah ada di atas tadi, dan mulai dengan pantun, boleh. Kita lanjut Ibu Riri. Nah, ini udah materi terakhir ini. Di sini ada link penyedia opini dan esai. Nah, karena di tornya Ibu lihat di situ diminta apa link. Ini maksudnya gini loh, Nak, link penyedia opini dan esai ini banyak nih media-media online atau media cetak banyak menerima tulisan-tulisan kita. Ya, ada Harian Singgalang, ini ada linknya, dan juga ada harian Haluan, Rakyat Sumbar, Tempo, Kompas, Republika, Surakarta, dan masih banyak yang lain. Itu boleh kita browsing nanti di internet. Nah, gimana nih Bu? Apa sekedar mengirim saja kan gitu? Nah, untuk di media lokal, Singgalang, Haluan, dan Rakyat Sumbar ini, kalau dia tidak di hari tertentu kita diterbitkan, itu biasanya bayarannya 50 sampai 100 ribuan. Jadi kalau penulis ini hebat, Nak. Walaupun bekerja di kamar doang, pakai dasteran, nggak mandi pun orang nggak tahu ya. Tapi kita kirimkan, apalagi sekarang diberi kemudahan, hanya kirim lewat email. Alhamdulillah kalau terbit ada fee-nya loh. Nah, kalau di surat kabar koran Tempo atau Kompas, ini lebih luar biasa lagi. Satu tulisan saja yang keluar. Ibu Bu Riri boleh lanjut lagi, Bu Riri? Ini boleh juga antum catat nanti. Lanjut dulu. Nih, alamat email harian di belum. Mundur lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Mundur, Bu. Ya, alamat email harian di Sumatera Barat. Ibu yang sering mengirim di haluan ini, ada redaksi haluan@gmail.com. Biasanya kalau artikel-artikel untuk pendidikan itu muncul setiap hari Selasa. Lalu di Singgalang, Harian Singgalang, Bu, apakah harus esai saja? Tidak. Karena setiap media itu menyediakan kolom-kolom khusus. Ada sastra juga ada untuk puisi, cerpen, cerita bersambung pun ada. Dan paling banyak opini dan esai ini. Lalu Singgalang juga Padang Ekspres dan Rakyat Sumbar. Biasanya ini untuk awal mungkin kita boleh belajar dulu di harian Sumatera Barat dulu, yang lokal dulu. Nah, yang nasional apa? Yang seperti surat kabar Kompas dan surat kabar Tempo itu dia. Nah, satu lagi, ini informasi saja buat anak-anak Ibu. Kita juga bisa mengembangkan menulis ini melalui blog, ya. Blog itu, Ibu pun tujuannya nggak itu, karena Ibu baru 1 tahun punya blog, itu pun kalau nanti banyak viewernya, kita juga sudah bisa berpenghasilan. Tapi kita nggak pikirkan itulah dulu ya, Nak, ya. Kalau untuk awal ini, kita tulis aja dulu, biarkan takdir yang membawanya. Nah, cuman ada juga alamat-alamat blog yang bisa kita masukkan tulisan ketika diterbitkan untuk media online ya. Kita juga berbayar. Maksudnya itu ketika tulisan kita dia terbitkan di lamannya, itu biasanya dikirimkan juga sebagai uang lelah menulis kita, mengetik kita. Itu dia. Jadi mungkin itu sekilas pemaparan Ibu tentang penulisan esai dan opini. Kita lanjut, Ibu. Nah, ketika kita mengatakan itu sulit, ya sulit. Mengawali itu berat. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu kemampuan diri. Dan Ibu yakin 16 orang yang hadir sekarang adalah orang-orang pilihan yang tahu dengan kemampuan dirinya dan akan mencoba. Karena kalau segala sesuatu itu kalau tidak kita coba, kita mulai, kita tidak akan tahu hasilnya. Lanjut, Ibu Riri. Ini udah akhir, nggak ada lagi materinya, silakan. Lanjut, Bu. Nah, jadi sukses menulis itu, Nak, mulai dari sekarang. Sekarang nih udah mulai dengan materi ya. Ibu yakin mulailah dari sekarang, pulang nanti langsung ambil laptopnya, boleh kamu ungkapkan lagi mungkin dari cerita-cerita Ibu tadi. Lalu mulai dari diri sendiri,
dan mulai dari hal-hal yang terkecil. Itu adalah tips untuk sukses menulis. Lanjut, Ibu. Nah, ini yang terakhir. Untuk motivasi kita menulis, masih kata Pramudia Anantatur, jika antum ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Udah lanjut, Ibu Riri. Sekian pemaparan Ibu. Ya, link berikutnya adalah untuk biodata saya, silakan. Nah, ini demikianlah pemaparan sekilas saya tentang menulis esai. Anak-anak Ibu yang ingin berkonsultasi secara pribadi boleh hubungi HP atau WA Ibu, itu HP nelfon langsung dengan WA ya, atau melalui surel email Ibu juga ada, dilaspd6@gmail.com, dan FB SPD Dila, IG boleh kita saling follow-follow. Karena kita harus jadi guru zaman now juga ya nak. @dilaspd, Telegram juga bisa, dan blog. Ini blog Ibu, dilaspd.my.id. Nah, silakan berkunjung, di situ juga sudah banyak tulisan-tulisan esai yang Ibu tulis, dan akun YouTube juga Dila SPD juga berisi tentang materi pembelajaran SMP. Dah, Ibu Riri, mungkin sekian saja untuk uraian materi kita. Kita lanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dila. Saya rasa materinya gampang dicerna oleh anak-anak juga. Tapi mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari hasil pemaparan tadi. Kalau ada antum yang punya pertanyaan, boleh angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Jadi ini sebelumnya juga sudah sempat ada pelatihan juga, pelatihan nulis artikel, dan sudah ditugaskan ke anak-anak untuk nyoba nulis artikel. Nah, mungkin ada yang dari antum kesulitan saat menulisnya, mungkin bisa sharing, bisa tahu dari pengalaman Bu Dila apa aja mungkin hal-hal yang kendala antum alami ketika menulis gitu. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Gak apa-apa kok, nak. Ibunya nggak galak lagi kok. Udah baik gitu ya. Nggak usah takut. Malu kali ya Bu Riri ya, atau memang udah mahir sekali nih kali? Ya, gimana nih yang lain? Udah paham banget atau mau ditanya? Atau sama sekali nggak paham? Dia dua itu aja ya Bu Riri ya, paham sekali atau sama sekali nggak ngerti gitu ya. Saya takutnya yang kedua ini sia-sia aja. Kayak di kelas gitu. Nanda mau nanya? Boleh Nanda? Suaranya kurang kedengeran Nanda. Kurang jelas suara Nanda, kah? Nah, udah jelas nih. Salah. Nanda mau nanya, Bu, kalau misalnya kita buat artikel, esai, atau tulis lain, kadang kan pas nulisnya tuh kayak ngestak, nggak akan menyambung ke paragraf baru. Padahal kita misalnya udah bikin kerangkanya, gimana cara selesainya tuh? Langsung dijawab Bu Riri atau kita tampung dulu? Boleh langsung dijawab aja Bu. Oke, terima kasih Ananda. Bagus sekali pertanyaannya, dan ini adalah pertanyaan
pertanyaan hampir semua orang ini yang mulai menulis, termasuk Ibu sendiri awalnya juga demikian. Kita udah asik-asik nulis, nanti di tengah jalan seolah-olah blank, aduh lanjutannya gimana ya? Nyambung nggak ya? Kan gitu. Nah, ini ada satu tips pribadi dari Ibu, mungkin bagi orang lain, kalau kita lihat ikut pelatihan-pelatihan nulis, mungkin ini nggak dibenarkan, tapi saya sudah cobakan, ketika menulis itu sebenarnya kunci ketika kita udah ada ide, kita udah bikin outline-nya, kita kan hanya mengembangkan outline-outline-nya saja. Kadang ada tidak nyambung antara paragraf 1 dan 2, bingung menyambungkan kan gitu pertanyaan Anda ya. Ibu punya satu tips, ketika kita mulai menulis itu muncul ide, kita tuliskan aja semua dulu. Tuliskan dulu tanpa dibaca-baca, tanpa diedit. Gitu ya. Baca aja apa aja ide yang muncul di kepala itu, tuliskan aja semua. Nah, tiba-tiba di paragraf ketiga kita mentok. Mentok maksudnya itu, gimana ya nyambungin ini ya ke sini kan gitu. Nah, kalau ini pengalaman saya pribadi dan saya dapatkan juga dari guru saya ketika di SMP dulu, menulis lagi, kita baca dari awal lagi. Baca dari paragraf pertama lagi, 2, 3, tanpa edit ya, tanpa mengubah ide yang ada di atas. Kita baca lagi dari awal sampai ke bawah. Nah, biasanya kita akan muncul itu pemikiran kita kembali untuk menyambungkan di paragraf yang mentok itu. Nah, apalagi kita sudah punya modal menulis itu, ada kerangkanya ya. Kan kalau Ibu sendiri kadang jujur saja, kalau secara teoritis tentu menyiapkan kerangka. Tapi kalau untuk biasanya saya menuliskan itu, menulis ya tulis saja semua dulu. Nah, tulis ya nanti baru melalui proses editingnya terakhir gitu. Bahkan ada yang sudah saya tulis, bahkan saya diamkan beberapa hari dulu. Ya nggak harus ketika kita mentok, tapi udah kita baca masih mentok, diamkan aja dulu. Karena menulis itu nggak harus satu kali duduk harus selesai satu artikel 3 halaman, nggak harus. Ya, nah saya pun juga demikian. Ketika mulai menulis paragraf, kadang mentok, ide nggak tahu, nggak jelas, baca lagi, tambah lagi satu paragraf, baca lagi, tambah paragraf. Ternyata nggak bingung, diamkan aja dulu. Sehari, 2 hari, seminggu. Bahkan ada tulisan saya yang sekarang sedang mengerjakan buku tunggal yang kedua juga, udah ini hampir 6 bulan juga dihentikan, biarkan dulu meredup dulu, nggak apa-apa. Jadi ketika kita udah semangat lagi, kalau untuk artikel tentu nggak sampai berbulan ya, nggak seminggu, kita diamkan dulu. Nanti kita baca lagi, insya Allah disitulah pematangan tulisan kita itu, nak. Ya, nah jadi itu salah satu tips bagi Ibu, kalau ketika dalam beberapa paragraf kita mentok, kita baca dari awal lagi sampai ke bawah, nanti akan muncul ide, kita tuliskan lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diamkan dulu, kalau memang masih mentok, nggak usah dipaksakan. Jangan pecah pula kepala kita memikirkan gitu ya. Nah, jadi diamkan aja dulu, nanti setelah sehari, 2 hari kita buka lagi, biasanya ide itu kan muncul kembali, segar dia lagi. Itu dia, baru kita lanjut nanti ke proses editnya. Nah, pertanyaannya bagaimana menghubungkan paragraf kedua ke ketiga, kan gitu. Yang penting ketika kita menyambung di paragraf tengah itu, kita harus baca paragraf sebelumnya dulu. Nah, paragraf sebelumnya tentu harus padu. Padu itu maksudnya harus nyambung antara paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 4. Kan gitu. Nah, yang penting ada satu kata, ada satu kalimat yang berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Itu yang penting. Jadi tulisan kita itu tidak berdiri sendiri. Ini maaf ya, kadang ada beberapa orang yang minta tolong sama Ibu untuk mengeditkan. Biasanya Ibu akan editkan itu. Di paragraf awal 1-2 dia berbicara tentang HP. Ya. Ternyata di paragraf 3-4 udah lari ke kebudayaan atau budaya. Kan nggak nyambung. Tapi di paragraf 1-2 tentang HP, bagaimana dampak positif HP, dampak negatif HP, ke paragraf ketiga masih berkaitan HP, kita mungkin akan menyinggung yang lain. Ternyata HP ini berdampak ya pada karakter anak. Nah, paragraf ketiga 4 kita boleh aja menyambung tentang karakter lagi. Dampak negatif HP ternyata berdampak pada karakter anak yang tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Mereka lebih itu boleh kita bahas lagi tentang karakter. Kan HP-nya udah di atas tadi. Tapi nyambungkah? Nyambung. Nggak masalah. Cuma makanya kata Ibu menghubungkan paragraf 2, 3 atau 3, 4
bawah itu kita harus ambil satu kata kunci keyword di atas, kita sambungkan ke bawah. Maksudnya ada satu kata atau satu kalimat. Nah, berdasarkan pemaparan di atas ternyata HP sangat berdampak pada karakter anak. Ternyata anak yang senang bermain HP sudah membuat mereka ketagihan dan membuat mereka tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Nyambung kan, walaupun kita berbicara berikutnya adalah tentang karakter gitu. Nah, jadi itu anak-anak Ibu yang jelas ketika menyambungkan paragraf 2, 3, 4 di tengah itu biasanya ya kalau awal kan ide udah tegar ya. Kan masalahnya nanti di tengah-tengah jalan kita mentok tuh. Apa lagi ya kan gitu. Baca lagi, hubungkan. Boleh aja tambah ide baru tapi hubungkan dengan kalimat sebelumnya. Mungkin begitu Ibu Riri. Kalau masih belum puas boleh Nanda ditanggapi lagi. Gimana Nanda? Ada tanggapan lagi Nanda? Sudah paham dengan jawabannya atau ada pertanyaan lagi? Pertanyaan tadi udah. Boleh bertanya lagi? Pertanyaan lain mungkin lah. Ya boleh silakan. Kalau tentang esai tadi Bu, kalau kita nulis untuk misalnya untuk perlombaan, itu kan biasanya esainya formal tuh Bu, terus pakai bahasa baku, terus ada solusi, ada kesimpulannya dibuat solusi juga. Kalau misalnya gimana namanya itu? Kayak masukkan pendapat kita dengan data-data itu gimana caranya Bu? Ya bagus Bu. Iya betul. Memang esai ini sering dilombakan loh Nak, ya. Cara menulis esai ini memang sering dilombakan, ya. Bagus pertanyaannya. Nah, kita harus bisa membedakan ketika kita menulis esai untuk esai populer atau untuk media dengan bahasa yang ringan ya. Kalau untuk dilombakan bagaimana? Intinya, kuncinya ya bagus. Sekarang Ibu pun sekarang juga ikut event-event penulisan esai. Kita kalau Ibu pribadi lakukan dan lupakan, kan gitu. Tapi tentu untuk melakukan itu kita harus punya ilmunya dulu ya. Nah, kalau untuk esai yang dilombakan, ya betul kata Nanda tadi, kita harus punya referensi. Ya, kita harus punya tips untuk lomba esai. Lihat tema. Yang penting inti dari perlombaan itu temanya apa, kamu harus kuasai materi tentang tema itu. Ya, cari bahan atau materi tentang tema yang diangkat. Kemarin Ibu mengikuti event Kemenq, Kemendikbud juga penulisan esai untuk guru, juga Kemenq kan aja belum keluar hasilnya, ya. Nah, untuk esai ini kita main dekat, contohnya Kemenq, Kementerian Keuangan kemarin mengadakan lomba esai untuk guru, bagaimana peran keuangan negara Kemenq terhadap pembelajaran di masa pandemi. Ada nggak bantuan-bantuan? Kalau sekarang kan kita udah dapat bantuan pulsa dari pemerintah ya. Itu kan salah satu perannya adalah Kemenq yang membawahi. Nah, kita harus cari data berkaitan dengan itu. Ya Nanda, betul kata Nanda. Pertanyaan Anda bagus, Bu. Bagaimana cara memasukkan materinya, memasukkan referensi itu dalam tulisan kita kan gitu. Nah, sangat mudah Nanda. Bahkan Ibu sangat senang ketika kita menulis itu ada referensi, sebenarnya kita nggak terlalu banyak mikir. Kalau bagi Ibu pribadi ya, kalau dalam menulis, justru yang bingung kita ketika kita tidak menuliskan esai memang berdasarkan pendapat kita saja. Kan memang itu yang kita tuliskan. Nah, kalau ada sumber itu, kita siapkan datanya, lalu kita ungkapkanlah apa sudut pandang yang kita angkat. Gitu ya. Apa permasalahan yang kita angkat, kita menunjukkan ide-idenya, nanti kaitan dengan data, berdasarkan data dari Kemenq bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern menangani pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Kan kita lihat data di Kemenq itu, kita ambil apakah tabelnya, apakah data jumlah keuangan untuk pendidikan berapa persen untuk guru, berapa persen untuk pembangunan sekolah, itu kita ambil
dan kita masukkan ke dalam esai kita. Ini Anda ya. Jadi bagaimana caranya? Kaitkan tentu dengan bahasa kita dulu, kita ungkapkanlah, kita jelaskanlah dulu tentang materi-materi tentang tema yang kita angkat. Kita ambil contoh yang punya Ibu itu aja ya, tentang Kemenq itu. Nah, nanti kita masukkan data. Nah, berdasarkan data dari Kemenq bahwa pemerintah mengucurkan dana pendidikan 20% dari anggaran belanja negara. 20% dari adalah sekitar 20 triliun rupiah. Nah, itu Ibu ambil datanya dari Kemenq. Demikian juga dengan antum atau anak-anak Ibu yang mau mengikuti lomba esai. Ya. Nah, yang jelas intinya tips untuk esai itu kamu harus pahami temanya dan cari sumber yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Itu dia. Harus ada datanya dan jangan lupa menuliskan sumbernya di bawahnya nanti. Mungkin itu Ibu Riri. Gimana Nanda? Kalau masih puas, ada yang mau lagi ditanyakan? Atau yang lain ada pertanyaan? Gak apa-apa, kita sharing aja. Ibu pun mungkin banyak belajar juga dari Ananda semua ini. Orang-orang hebat nih, anak-anak pesantren. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya ya, ada sedikit hal menarik yang perlu kita garis bawahi dari Bu Dila ini. Jadi di CV yang dikirimkan Bu Dila, di tahun 2020 saja, dari bulan Februari, Bu Dila ini sudah menulis sampai 7 buku. Buku yang pertama itu Rayuan Bukit Kemilau di Februari 2020, Menggapai Cinta Ilahi di Ruang Kelas Maret 2020, Kisah-kisah inspiratif seputar proses kreatif Mei 2020, Guru Penggerak Agustus 2020, Bangun Gerakan Literasi di Era Digital Agustus 2020, Di Musim Retak Rindu Berpinak September 2020, dan Mengayuh Mencari Suluh September 2020. Nah, mungkin bagi kita ya yang sekarang ini masih sulit untuk menulis satu artikel atau satu esai satu minggu. Nah, mungkin dari Ibu bisa sharing nih gimana bisa nulis 7 buku dalam sekian bulan di tahun 2020 ini. Selanjutnya kita nanti setelah Ibu jawab, kita pertanyaan dari Suci. Dijawab dulu mungkin, Bu? Oke, makasih Bu Riri. Sebenarnya segala sesuatu memang tidak instan begitu ya Bu ya. Sebenarnya saya pun jujur kaget juga kenapa bisa sampai sejauh itu gitu. Mungkin niatnya awalnya kan memang pengen punya karya. Memang mau bekerja untuk keabadian nih. Ibaratnya kalau saya motivasi saya menulis, kalau ibaratnya kita kan sama-sama di yayasan ya Ibu ya. Kalau bagi mereka yang di pegawai negeri mungkin itu sudah luar biasa apresiasinya dengan kreditnya sekian, dengan pangkatnya sekian. Kalau kita mungkin di sini kita sama. Ibaratnya kalau saya pribadi motivasi saya itu adalah memang untuk diri. Saya pengen ini loh nak untuk anak-anak kandung nih khususnya dan termasuk untuk anak-anak didik. Kalau untuk anak kandung ini loh nak bahwa bunda itu pernah ada, ini loh karya bunda, kan gitu. Itu awalnya. Yang kedua saya juga sering sharing sama siswa, memotivasi mereka menulis. Nah, disinilah awalnya memotivasi menulis, tapi karya kita nggak ada, kan gitu. Makanya saya mulai menulis artikel dari 2013. Tapi ternyata artikel kadang maju, kadang mundur. Nah, di tahun proses buku itu dimulai pada tahun 2019. 2019 tidak sengaja saya dapat dari teman ada festival menulis buku. Dalam waktu itu limitnya waktu itu nggak sampai 2 bulan. 2 bulan. Lalu minimal 50 halaman katanya. Duh, dan dengan harga yang cukup miring waktu itu. Tentu kita harus pakai hitung-hitungannya ke sana. Dan saat itu saya mulai menulis ini buku pertama tunggal ya, buku tunggal di Oktober 2019. Dan itu waktu itu limit pengumpulan bulan Desember. Sama Bu Riri, awalnya pun saya juga kaget
beneran bisa nggak ya, kan gitu. Ternyata betul kata saya tadi, makanya saya berani mengasih quote tadi, kalau kita tidak memulai, kita tidak tahu kemampuan diri. Makanya kita harus mulai, menulis itu harus dimulai, ya. Kalaupun mau ngeles, kalau ngelesnya ya, rasanya nggak mungkin lah, nggak ada bakat kan gitu pada umumnya, saya nggak bakat Kak, kan gitu. Karena menulis itu tidak ada hubungannya dengan bakat, menulis itu hanya keinginan dan mau mencoba. Jadi proseslah di tahun 2019 saya terbitkan buku dan itu pun ada beberapa buku saya kasih tahu ke siswa juga, ada satu orang siswa dari 400 siswa di Al-Islah, hanya satu yang mengikuti saya, siapa yang mau terbit juga sama ibu barengan hanya satu, alhamdulillah itu pun sudah apresiasi luar biasa bagi saya. Dan akhirnya terbit bukunya Februari 2020. Itu buku tunggal saya pertama, Menggapai Cinta Ilahi di Ruang Kelas. Isinya itu bercerita tentang kisah suka duka di dalam kelas berhadapan dengan siswa. Insya Allah menjelang Desember ini akan turun cetakan kedua, doakan ya Ibu ya, karena cetakan pertamanya sudah sold out. Nah, berikutnya karena sudah ada satu, biasanya motivasi kita itu menggebu loh Bu. Lalu saya masuk komunitas-komunitas menulis, baik di Telegram, di WhatsApp, di Facebook, dan lalu di Telegram saya ikut kegiatan guru menulis juga, yaitu kumpulan cerpen yaitu buku kedua, yaitu buku pertama ya yang Rayuan Bukit Kemilau. Rayuan Bukit Kemilau itu adalah kumpulan cerpen, Bu. Jadi kumpulan cerpen itu adalah gabungan dari berbagai guru dari Indonesia. Kami kumpulkan ada 16 cerpen yang dibukukan dan alhamdulillah judul bukunya adalah judul cerpen saya pribadi. Jadi judulnya Rayuan Bukit Kemilau. Itu adalah kumpulan cerpen dan akhirnya setelah itu motivasi berikutnya saya ikut lagi, ada lagi kegiatan menulis antologi puisi dan saya bergabung lagi setelah mengikuti beberapa kurasi dan segala macamnya. Lalu yang cerita inspiratif itu adalah cerita saya yang saya ceritakan di yang tadi ketika awal proses kreatif menulis itu adalah cerita saya seperti saya bercerita tadi. Jadi menulis itu seperti bercerita saja Ibu Riri, seperti saya cerita tadi. Judul cerita saya di cerita inspiratif itu adalah yang sesuatu yang masuk ke hati akan keluar dari hati juga. Nah, itu dia maksudnya ketika si Bapak tadi mempelanggakan lah istilahnya ya, memamerkan karyanya, kena loh hati saya. Ah, Bapak nih gaya itu senyo heh. Ah, itu bahasa Wana, Bu. Itu senya malah itu nyo pelanggan loh. Ah, jadi itu motivasi saya awalnya dan kami kumpulkan menjadi sebuah cerita inspiratif bagaimana proses kreatif menulis ini dimulai. Dan termasuklah buku-buku lainnya itu adalah antologi saya dengan beberapa orang guru, beberapa teman yang ada di media sosial juga Ibu Riri. Dan bagi saya pribadi itu adalah saya pun kaget, ternyata udah 7 aja ya, ternyata masih tahun 2020 ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya memulai itu yang lebih sulit Bu Riri. Ketika kita mau memulai sekali, udah keluar, biasanya motivasi itu kan ikut aja. Bahkan sekarang ada teman di sekolah yang awalnya pun kaget, bisa ya Kak nulis buku, sekarang pun udah buku hampir buku kesekian deh, bahkan lebih melejit lagi dari saya. Demikian Bu Riri. Ya, terima kasih Bu atas cerita sharingnya. Mungkin pertanyaan dari Suci tadi mau bertanya, untuk Suci disilahkan. Suci mau nanya, merealisasikan kata-kata yang di pikiran yang tidak bisa dituliskan tuh gimana? Nah loh, merealisasikan kata-kata yang ada di pikiran tapi tidak bisa dituliskan gitu ya. Ini hebat nih Suci nih. Berarti Suci sering gitu ya Ci? Nah, sebenarnya gini Suci, seperti yang Ibu katakan tadi Ci, itu buku ketiga Ibu, proses kreatif menulis itu, kan Ibu bercerita tadi ya, seperti Suci tadi. Segala sesuatu yang kena ke hati itu akan keluar dari hati lagi kan gitu. Nah, sebenarnya menulis itu sama seperti kita bercerita, Nak. Ya, Suci ungkapannya bagus loh sebentar ini. Ini asal Suci tahu nih, ide muncul di kepala Ibu sebentar ini, mengungkapkan sesuatu yang ada di pikiran tapi tidak bisa dituliskan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya,
apa yang ada di pikiran Suci itu, kita coba tuliskan. Tuliskan aja. Sampai sekarang asal Ibu Riri tahu, dengan anak-anak Ibu tahu, ini udah hampir kepala 4 dengan 4 orang putra-putri ini, Ibu. Sampai sekarang saya masih menulis diary. Maaf, Suci. Mungkin Suci bisa mulai dulu, kan ada tuh. Ada di kepala, tapi seolah-olah kita sulit menuliskannya gitu ya. Nah, Riri coba uraikan, tuliskan ke diary dulu. Ibaratnya kan kalian bingung tuh, nanti dibaca orang malu ini. Biasanya saya juga kayak itu, awal menulis itu, biasanya Ibu nulis diary dulu, Ri. Suci. Ungkapkan aja, tuliskan aja. Apa yang dipikirin itu tuliskan aja, tuliskan. Nah, ketika udah terbiasa, itulah yang akan akhirnya menjadi ciri khas kita dalam menulis. Gitu. Ya, Suci? Jadi sebenarnya nggak ada itu ungkapan, ini di kepala mah Bu, tapi susah mengungkapkannya. Coba ungkapkan aja, tuliskan aja apa yang terasa. Nggak perlu, oh ini kalimatnya nggak bagus, oh ini nggak efektif, oh ini tidak kurang bagus, oh ini tidak baku. Oh, bisa difikirkan, tuliskan aja dulu. Ya, bahkan saya pernah menulis, untuk satu kalimat saja, saya edit sampai belasan kali. Itu dia. Nggak apa-apa, tulis aja terus. Nggak masalah. Nah, sama yang seperti Bu katakan tadi, menulis itu sama seperti berbicara. Ya, kalau berbicara misalnya kita spontan ya jawab apa kata orang, bahkan kata orang tua pun di rumah kalau apa ngelesnya gitu langsung jawab. Nah, sebenarnya ketika kita sudah terbiasa menulis, itu akan terungkapkan saja. Itu yang kata Ibu, ketika punya ide, tuliskan aja dulu. Nah, nanti ketika, karyanya kurang bagus, jangan dirobek, jangan dihapus, jangan dibuang. Endapkan aja dulu, biarkan saja dulu. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu kemudian ketika lihat catatan lagi, oh saya pernah nulis ini ya, oh waktu itu maksud saya mau nulis ini loh. Disitulah proses editing kita berlangsung. Itu mungkin Suci. Ya Bu Riri. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, dari yang lain ada pertanyaan. Kalau ada yang mau menanggapi lagi. Yang ikut lomba esai kemarin, ada yang mau nanya? Jadi ini Parabe juga sedang mengadakan... Ada lomba esai Bu Riri ya? Ya, jadi Parabe sekarang sedang mengadakan lomba esai juga berkaitan dengan Menteri. Cuman untuk Ibu belum boleh ikut, Bu. Karena syaratnya umur 15 sampai umur 15 tahun. Jadi ini ada beberapa dari... Aduh, ya kelewat umur saya ya. Untuk anaknya mungkin... Iya, betul. Mungkin ada yang punya kesulitan. Iya, ada ya. Buat di luar juga ya? Iya, untuk umum, Bu. Iya, boleh, silakan. Gimana, ada yang mau cerita? Untuk umum? Untuk umum, Bu. Rian, mau nanya Rian? Atau sudah merasa cukup dengan materi hari ini? Ya, mungkin karena udah mungkin sudah ada gambaran dan mungkin udah mulai ada ide yang pengen dituliskan sama anak-anak. Mungkin terakhir sebelum gimana Ibu? Bu Riri, di slide terakhir juga ada latihan buat menulisnya loh. Mungkin kan butuh ide untuk awal, karena ini penerbitan Al-Bayan yang awal lagi ya Bu ya. Yeah. Di situ di latihannya ada loh di slide terakhir saya tadi. Ada latihan, mungkin anak-anak Ibu walaupun kita nggak bisa presentasikan sekarang, boleh ditampilkan tuh ada kerangka-kerangka yang mungkin bisa dikembangkan. Apa pentingnya ada majalah sekolah itu? Buat apa sih majalah sekolah itu kan gitu? Nah, ada beberapa kerangka yang sudah saya coba tuliskan, mungkin untuk latihan bagi antum yang udah hadir sekarang, mungkin kembangkan lagi kerangka-kerangka itu menjadi sebuah tulisan.
Nah, Ini ya, ya Bu ya. ya, nih. Latihan menulisnya di atas, Bu, ya di atas dulu, Bu. Belum, di atas. Di setelah biodata saya nih. Mungkin bagi anak-anak Ibu, latihan menulisnya, kembangkanlah kerangka berikut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kampung, pertanyaan siapa tadi? Mungkin yang pertama, tujuan pembentukan majalah sekolah. Kan muncul tuh di kepala kita, buat apa sih tujuan pembentukan majalah ini, kan gitu. Nah, yang pertama mungkin saya kasih outline-nya sebagai media informasi. Nah, ini sebagai media informasi ini coba dikembangkan menjadi sebuah paragraf, kan gitu. Lalu sebagai wadah kreativitas siswa. Benar nggak nih, dengan adanya majalah, kreativitas siswa bisa tertampung. Pasti setiap siswa itu ada yang suka komik, ada yang suka nulis komik, nulis teka-teki, modelnya penumbuhan minat dan bakat. Lanjut, Bu Riri. Lanjutkan lagi slide-nya. Itu mungkin untuk tujuan pembentukan. Lalu fungsi majalah sekolah. Nah, menurut kita semua fungsi majalah sekolah kita itu buat apa? Yang pasti itu untuk media informasi dan komunikasi. Ini dikembangkan menjadi satu paragraf cukup dengan contoh-contohnya. Lalu selain media informasi untuk ini pertanyaan si Suci tadi yang bagaimana menghubungkan ini kan baru outline ini. Untuk selain media informasi, fungsi majalah sekolah adalah sebagai media kreativitas santri, kreativitas. Jadi hubungkan, dibikin lagi satu paragraf berikutnya. Lalu media membangun kebiasaan menulis, karena ketika tulisan kita keluar di media, walaupun di media sekolah, itu luar biasa loh, nak, bangganya. Ya nak. Apalagi di bawah nanti tertulis membangun peradaban bagi generasi milenial oleh Suci. Kan itu luar biasa itu. Ya, lalu media membangun kebiasaan membaca, media untuk melatih kebiasaan berpikir bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Lalu sasaran majalah sekolah terakhir Bu Suci, Bu Riri. Yang ketiga sasarannya, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia. Itu mungkin beberapa outline yang bisa dikembangkan menjadi sebuah esai juga, Bu Riri. Bahwa pentingnya majalah sekolah itu di sekolah sangat penting. Dah, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh kita diskusi lagi. Udah mau nanya lagi, dah. Boleh, Nanda, silakan. Iya, boleh. Ini untuk kayak menyemangati aja sih, dah. Kadang kan kalau misalnya kita nulis baru mulai nih, Bu. Kita mau nulis yang pertama tentang pengalaman pribadi kita. Itu tentang sesuatu yang menyedihkan itu, Bu. Terus kita kalau baca ulang rasa kayak apa sih gitu, Bu. Kayak nggak pede aja dengan tulisan tuh, apalagi lebay gitu ya. Kita nulis dengan seberapa banyak peserta yang lebih unggul daripada kita, gimana cara kita memotivasi diri gitu, Bu, supaya tetap melanjut nulis. Itulah, Bu. Iya, bagus pertanyaannya. Ini juga, iya bagus, Nanda. Nanda ya namanya ya. Langsung ya Bu Riri ya. Maaf saya potong aja langsung. Bagus pertanyaannya, Nanda. Iya, kadang kita mau nulis yang sedih, yang apa, kesannya nanti lebay gitu ya. Nggak apa-apa. Justru mulai menulis itu dari situ, nak. Makanya Ibu bilang, Ibu mulai menulis itu, nulis diary itu dari SMP. SMP dapat satu kado ulang tahun dari teman di hari kecil, mulai menulis di situ. Lalu berlanjut dengan di situ memang penuh uraian. Nah, iyalah jeritan para remaja yang baru-baru puber lah ya ketika itu SMP. Lalu lanjut ke SMA, kuliah, bahkan menikah, sekarang pun udah punya anak 4, masih menulis diary. Ya, awalnya bagus, Nanda, kalau Nanda kayak gitu, tuliskan aja dulu, nak. Tuliskan aja dulu. Bahkan Ibu sekarang, asal antum tahu ya semua, diary pertama Ibu ketika mulai menulis diary itu masih ada loh sampai sekarang. Ya, ketika dibaca ini tahun 2002, ini tahun 97, tahun 2000 gitu ya. Ada, memang isinya kalau kita baca sekarang lebay. Kita pun sekarang kan mau nulis sesuatu kayaknya, ih kok sedih ya pas baca, ih apaan nih gitu kan gitu. Nggak apa-apa. Yang penting, Nanda, yang tips menulis itu dari Ibu, tulis, dan tulis.
Nggak perlu kita pikirkan, oh mau pendapat orang bagaimana, itu yang kata Ibu tadi. Oh orang mau nanti nganggap lebay, nganggap oh cemen, nganggap apaan, garing gitu kan segala macam ya. Nggak usah itu difikirkan. Karena tulisan kita itu ketika kita tulis punya kita. Ketika kita expose ke media itu adalah hak orang membacanya. Mau orang interpretasinya bagaimana, ya terserah, nggak apa-apa. Justru di situ melatih mental kita. Asal antum tahu, penulis yang hebat itu adalah penulis yang berani dikritik. Bahkan Ibu selalu setelah menulis ketika ada yang baca, bahkan Ibu paksa tuh orang membaca, minta komentarnya gimana, apanya kurang, apanya tuh gimana gitu. Bahkan sempat tulisan Ibu pun sempat menjadi polemik waktu itu masalah ketika pandemi baru keluar nih. Waktu Maret ya, ketika awal kita